Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Teman-teman, ini udah gak terasa ya, gak terasa kalau ini sudah EPS atau episode yang ke-100 gitu. Pak Git pun merasa kayaknya baru kemarin buat konten itu. Ya kira-kira baru seminggu yang lalu ya, ternyata pas tulis-tulis loh, ini kok udah 99 dan udah mau ya ini di konten ini yang episode yang ke-100 gitu. Waktu berlalu cepat sekali teman-teman, tidak terasa gitu ya. Baik teman-teman, kali ini Pak Git akan membahas istilahnya. Kalau buat Pak Git ini namanya kebijakan tingkat tinggi. Apa itu kebijakan tingkat tinggi? Ya, sebelum Pak Git meneruskan cerita Pak Git atau mengungkap masalah ini, ada baiknya kita lihat video dari Buya Sakur. Kalau orang itu masih merasakan punya tabungan akhirat, itu berarti orang itu masih level syariat. Level syariat. Saya merasa berbuat baik, itu syariat. Uang itu uang saya, itu syariat. Yang saya tolong saudara saya, itu syariat. Kalau orang sudah tingkat hakikat, itu tidak ada kebaikan apapun yang dilakukan, semuanya kebaikan Allah. Jadi kalau Anda berbuat baik, dipuji lalu senang, itu syariat. Sah Anda dipuji karena Anda berbuat baik, itu syariat. Tetapi orang di tingkatan hakikat itu berkhianat berarti. Itu menyampaikan titipan Allah, lalu engkau anggap itu kebaikanmu. Ya, sudah kita saksikan ya teman-teman, video dari Buya Sakur ini menceritakan tentang hakikat dan syariat gitu. Yang intinya kalau kita melakukan suatu kebaikan, kita ingin dipuji gitu ya, itu justru itu masih kelasnya syariat. Tapi kalau kita melakukan suatu kebaikan, kita ingin dipuji, kalau sudah mencapai tingkat hakikat, maka itu suatu itu ya seperti pendustaan gitu ya. Jadi kalau kita sudah mengerti hakikat bahwa sebenarnya kebaikan itu hanya dari Allah, bukan kita yang buat gitu. Jadi kalau kita mengakui kebaikan Allah adakan kebaikan kita, itu seperti pendustaan begitu teman-teman. Jadi ini adalah kebijakan levelnya sudah beda gitu ya. Tingkat berpikir, kemudian kebijakan tingkat tinggi menurut Pak Git. Nah, di sini Pak Git akan mengulas atau istilahnya ilmu pergadoan atau ilmu cocokmologi. Pak Gitnya akan menggabungkan kolaborasi dari ceramah beliau Buya Sakur dengan langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran ya, di surat Al-Kahfi itu, yang menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Jadi begini teman-teman, setelah perjalanan Nabi Musa yang dikejar Fir'aun, kemudian luntang lantung selama 40 tahun ya, ceritanya seperti itu. Kemudian mencari tempat yang akhirnya sudah dapat tempat gitu. Nabi Musa ini ditanya oleh umatnya, "Iya Nabi, ya Musa gitu, siapa orang teralim di dunia ini?" Kemudian Nabi Musa pun menjawab, "Akulah orangnya." Gitu ya, jawaban Musa ini. Pada saat itu ya Pak Git tidak begitu hafal bunyi ayatnya ya, tapi kira-kira ya seperti ini bunyi ayatnya. Turun langsung itu teguran dari Allah, "Bukan kamu. Kamu itu levelnya belum sampai di situ." Ya mungkin kalau dihubungkan lagi dengan Buya Sakur tadi, itu levelnya masih syariat ya. Ini kelasnya kelas Nabi Musa loh, pemimpin umat, masih digituin, maksudnya masih kelas syariat gitu ya. Apalagi kita gitu loh, kelas Nabi Musa aja ibaratnya udah
ya kita tahu sendirilah sebagai utusan Tuhan juga, kemudian membawa umat, ya kita bisa bayangkan lah gitu ya. Seperti itu memimpin umat itu masih kelas di level syariat, yang artinya itu ilmunya belum seberapa kata Tuhan seperti itu. Jadi ada satu hambaku yang jauh lebih alim dari kamu. Ya seperti itulah kira-kira. Nah akhirnya dia nih jadi pikiran Musa nih dan bertanya, di mana aku bisa menemuinya gitu, dan aku pengen gitu loh kayak belajar lah sama beliau. Langsung permasalahan, kamu bisa menemuinya di antara dua samudra. Kamu bawa bekal itu makanan ikan gitu ya. Pada saat ikan itu hidup kembali, nah disitulah tempat hambaku berada. Jadi tempatnya itu di antara dua samudra. Nanti kalau pas saat ikan bekal tadi dibawa, kemudian hidup kembali, nah disitulah tempatnya Nabi Khidir berada. Nah, cerita, berangkatlah Nabi Musa bersama muridnya ya. Dan Nabi Musa juga bilang, kita bawa bekal makanan ikan ini. Nanti suatu saat ikan ini hidup, bekal kita ini hidup, nah, disitulah tempat yang kita cari. Nah, udah berjalanlah seperti itu. Suatu malam mereka beristirahat ya sekitar di situ ya, di sekitar dua samudra itu. Dan apa yang terjadi teman-teman? Pada saat mereka tidur, nah itu ikan itu tadi yang buat bekal itu hidup dan masuk ke laut gitu ya, hidup masuk ke laut. Sebetulnya itu tempat yang mereka cari, tapi Nabi Musa itu ketiduran di situ. Ya, muridnya ini sempat ngelilir ya, wah, kok ikannya hidup gitu ya. Ikannya hidup. Nah, ini membangun Nabi Musa nggak enak gitu kan. Ya udahlah, besok pagi aja lah kalau udah bangun gitu baru dikasih tahu. Apa yang terjadi? Lupa teman-teman pagi itu. Ya. Jadi mereka berangkat lah, jalan lagi. Nah, pas siangnya itu Musa itu berkata kepada muridnya, lapar nih saatnya kita makan, istirahat dan makan. Waduh, kata muridnya gitu ya, saya lupa ya Rasul, kalau tadi malam waktu kita tidur itu aku sempat terbangun dan melihat kalau ikan itu hidup dan masuk ke laut begitu. Akhirnya ya udah, itu tempat yang kita cari gitu. Baliklah mereka ke sana. Intinya langsung ketemu Nabi Khidir. Pada saat itu Nabi Khidir berwenang kepada Musa kalau pada saat itu ada burung camar itu yang sedang mengambil ikan ke laut, plum gitu ya. Terus kan ngambil ikan ya, terus naik lagi gitu ya. Nah, ini diwejangan kepada Musa oleh Khidir. Ilmu kita dibandingkan dengan ilmu Allah itu seperti itu. Jadi air yang ada saat di mulutnya di paruh atau di mulutnya burung camar itu, pada saat burung camar ngambil ikan, nah seperti itulah ilmu kita. Ya umpamanya itu air yang ada di dalam mulut burung camar. Perbandingannya kalau dibandingkan dengan ilmu Tuhan itu seluas samudra, airnya segitu gitu loh. Jadi ini tidak bakal ketemu gitu kalau kita hanya mengambil satu masalah dengan satu ilmu, itu nggak bakal ketemu teman-teman. Harus dengan berbagai macam sudut pandang ya. Perumpamannya seperti itulah ya. Jadi kita tidak bisa mencari ilmu Tuhan itu hanya dengan satu kitab atau apapun lah gitu ya. Itu terlalu banyak ilmu Tuhan. Jadi kita beranggapan kalau ini adalah benar, ini adalah salah, itu belum tentu seperti itu. Yang pernah dikemukakan Buya Syakur juga ya, kalau sesuatu yang kelihatan benar itu bukanlah salah,
Kalau kelihatan yang benar itu belum tentu salah, dan yang kelihatan salah itu belum tentu benar, gitu. Nah, ceritanya Nabi Musa mengutarakan maksudnya untuk belajar ke Nabi Khidir. Tapi apa jawaban Nabi Khidir? Kamu tidak akan sanggup. Loh, kelas Nabi Musa aja sampai dibilang begitu. Kelas Nabi Musa, utusan Tuhan, yang istilahnya satu-satunya Nabi yang pernah langsung mendengar ucapannya Tuhan, dibilang begitu, kamu gak bakal sanggup. Ini perlu kesabaran, kamu tidak akan sabar. Gitu. Aku bisa sabar, kata Musa. Baiklah, katanya. Tapi dengan syarat, aku mengajukan syarat. Apa syaratnya? Bila kamu tidak sabar dalam perhitungan 3 kali tidak sabar, mempertanyakan sesuatu yang aku lakukan, maka kita harus berpisah, kata Nabi Khidir. Karena itu tandanya kamu tidak sanggup. Oke, intinya deal lah mereka. Perjalanan pertama atau kejadian pertama ini adalah mereka numpang perahu nelayan. Ya, perahu nelayan yang buat cari makan sehari-hari itu mereka numpang itu. Tapi apa yang terjadi ya? Nabi Khidir ini merusak perahu tersebut hingga perahu tersebut bocor ya. Dan Musa dan para nelayan itu langsung nambal. Kemudian Musa bertanya kepada Nabi Khidir, kenapa perahu ini dibocorin sedangkan perahu ini setiap hari digunakan untuk mencari nafkah para nelayan? Nabi Khidir itu hanya menjawab gini aja, simple. Nah, ini sudah 1 kali kamu melanggar aturan, kamu bertanya, yang artinya kamu tidak sabar. Oh iya, baiklah, saya tidak akan melakukannya itu lagi. Oke, jalanlah. Jadi cuma itu aja yang disebutin. Yang kedua, Nabi Khidir ini pada suatu perjalanan gitu lihat anak yang masih balita lagi main lah, lagi lucu-lucunya tuh langsung dibunuh lah. Dalam versinya tuh ada yang ditebas lehernya, ada yang dicekik ya, juga kita pagi juga nggak tahu mana yang benar. Ya intinya adalah anak balita itu dibunuh. Kemudian Musa langsung menegur dan bertanya, kenapa anak ini yang masih bersih kamu bunuh, sedangkan dia belum ada dosa sama sekali? Jawaban Nabi Khidir masih sama seperti tadi. Ya, ini sudah yang kedua kalinya. Kamu tidak bisa sabar dan kamu bertanyakan apa yang aku lakukan, kata Nabi Khidir itu. Oh ya, maaf, katanya. Dan Nabi Khidir berucap, bila 1 kali lagi kamu melakukan pertanyaan apa yang aku lakukan, kita harus berpisah. Baik, kata Musa. Akhirnya berjalanlah mereka. Ketemu suatu kampung yang penduduknya sama sekali itu pelitnya bukan main gitu. Jadi kikir banget gitu. Mereka mau numpang tidur aja bermalam nggak dikasih gitu. Jadinya terpaksa mereka mencari tempat ya pokoknya sebisanya lah tidur mereka bertiga gitu ya. Pas bangunnya di pagi hari, Nabi Khidir ini ngajak Nabi Musa untuk membangun sebuah bangunan reot gitu ya, merapikan lah gitu ya. Dah bangun bangunan reot itu, bertanya lagi Nabi Musa yang ketiga kalinya. Di sini kampungnya orang-orang pelit, kata Musa. Kenapa kamu malah bikin merapikan bangunan ini di sini? Baik, kata Nabi Khidir, ini sudah 3 kali kamu bertanya dan kemudian ini sudah cukup untuk kita berpisah dan aku akan memberikan alasannya. Yang pertama, kenapa aku merusak perahu nelayan? Karena pada suatu saat nanti nelayan itu akan berlabuh di dermaga yang dimana di tempat situ ada raja zalim yang akan menyita perahu kalau perahunya itu tidak ada cacat. Jadi perahunya itu dibuat cacat Nabi Khidir, fungsinya supaya tidak disita oleh raja zalim. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi Khidir melakukan membunuh balita? Karena dua orang tua balita ini itu orang yang sangat alim sederhana lah gitu. Jadi potensi masuk surganya besar. Sedangkan anak ini nanti kalau sudah dewasa itu akan menjadi pengkhianat atau murtad atau apalah yang akan menarik bapak ibunya ke dalam
api neraka. Terus Nabi Khidir setelah membunuh anak itu, beliau berdoa untuk meminta kepada Tuhan untuk memberikan anak berikutnya yang soleh. Nah, seperti itu teman-teman, yang kedua. Dan yang ketiga, mengapa Nabi Khidir membangun bangunan reot yang ada di bangunan reot yang sudah rusak lah, itu yang ada di kampung pelit, orang-orang pelit gitu ya. Itu dikarenakan karena Nabi Khidir itu mengerti kalau itu adalah titipan harta anak yatim gitu, yang pada saat itu ditinggal sama kedua orang tuanya ya. Kemudian setelah selesai dibangun, dirapiin, kuncinya rumah tersebut dititipkan kepada pamannya. Nanti kalau anak yatim tersebut yang tidak punya bapak dan ibu itu sudah mulai dewasa, diberikan haknya. Nah, seperti teman-teman. Ya, seperti itu teman-temannya. Ini yang Pak Git maksudkan adalah kebijakan tingkat tinggi. Dan ini bukan sekedar hadis, ini ada di surat Al-Kahfi ya. Cerita Nabi Musa dan Khidir ini. Kebijakan tingkat tinggi itu apa ya? Di sini menceritakan kalau orang Jawa tuh bilang weruh sak durunge winarah gitu ya. Jadi mengerti apa yang terjadi, mengetahui apa yang terjadi ini nggak ada sekolahnya, teman-teman. Nggak ada itu S1, S2, S3, profesor, doktor, itu nggak ada sekolahnya terhadap manusia dan manusia. Gitu. Ini untuk mencapai level ini harus mencapai tingkat level spiritual gitu. Yang bukan sekedar melafal surat atau istilahnya melafal mantra terus dibacakan, ini bukan level itu gitu. Ini sudah level hakikat. Dan jangankan kita atau Pak Git gitu ya, Pak Git ini nggak ada apa-apanya gitu. Yang dikatakan Rasulullah atau utusan Allah yang namanya Nabi Musa itu aja nggak sanggup menerima pelajaran ini, apalagi kita. Ya ini memang udah kebijakan tingkat tinggi ya, kebijakan tingkat tinggi yang mungkin menurut Pak Git tingkat tinggi banget, dan ini tidak ada di level pendidikan akademik. Yang adanya kalau Pak Git boleh membandingkan di agama Buddha ya, di kelasnya ya kelas Buddha Siddhartha Gautama gitu ya. Siddhartha Gautama ini juga kelasnya udah begitu gitu, udah tingkatnya tingkat hakikat ya. Istilahnya nih hanya perbandingan lah, kalau tingkat kebijakan tingkat tinggi itu ya Buddha seperti itu juga gitu. Ya, levelnya sudah seperti itulah. Tidak melihat sesuatu itu pengen dipuji atau apa gitu ya. Baik teman-teman, kali ini Pak Git tidak membuat kesimpulan, jadi teman-teman sendiri yang menyimpulkan cerita dari Pak Git yang Pak Git ambil dari kutipan dari surat Al-Quran yang ada hubungannya dengan ceramah Buya Sakur. Oke teman-teman, demikian dan terima kasih.